Puji Tuhan, selamat malam, Shalom, rekan-rekan BIC semua sekalian. Malam ini kita akan sama-sama kembali beribadah. Kita mau siapkan hati kita mau satukan hati kita di dalam doa. Mari bersatu di dalam doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari ini bahkan sepanjang minggu ini, Kau sudah menyertai kehidupan kami Tuhan. Hari-hari kami Engkau terus menjagai kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa hari-hari yang kami lalui ada hanya karena berkat kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami akan beribadah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami ingin memuji-muji Engkau. Sungguh kami ingin memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami akan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, mari kita menyembah Dia, haleluya. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang luar biasa. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami memuji, menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Bahkan kasih setia-Mu selalu melingkupi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu saat malam hari. Kami ingin terus memuji Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau sungguh Allah yang baik. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia. Mari angkat hidupmu di hadapan Tuhan. Mari persembahkan pada malam hari yang terbaik bagi Dia. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kami puji Engkau Tuhan. Dari mulut kami menyembah Engkau. Allah yang hidup, Allah yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Biar kami terus memuji-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Kami percaya Engkau. Kami percaya karena Engkau. Kami percaya karena Engkau. Sebab berkat kemurahan-Mu lebih dari itu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah yang baik. Haleluya. 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 Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, bahwa hanya karena berkat kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Dan malam hari ini kami akan terus menyanyi, memuji Engkau. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari nyatakan bersama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Biar musik memuji Tuhan. Mari sama-sama menyembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan, karena berkat kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Hanya karena Engkau Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Karena itu kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami menyatakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan doa, pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami sungguh mengasihi Engkau, Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memegang tangan kami, Allah yang selalu mencukupkan kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan, yang tidak akan pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang selalu menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Jangan berhenti kami memuji-muji Engkau. Jangan berhenti kami memuji-muji Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih. Mari sekali lagi angkat hatimu di hadapan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
semua berkat kemurahan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup. Haleluya, haleluya. Semua berkat. Mari nyatakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Allah kita, Allah yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Dia, biar segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Dia. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Karena takkan berhenti kami akan memuji-muji Engkau. Tidak akan pernah habis nyanyian kami bagi Engkau. Kami hidup hari ini hanya karena berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji-muji Engkau pada malam hari ini Tuhan. Kami akan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan, mulaikan ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya, kita sama-sama mengatakan amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Walaupun saudara dari rumah, kami di tempat ini kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan luar biasa. Karena kasih setianya Tuhan lebih dari hidup. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini bersama saudara. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku. Di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Ya Tuhan, Engkau haleluya, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu dari hidup. Haleluya. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan
menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap. Sekali lagi dengan segenap hatimu kita sama-sama mau nyatakan di hadapan Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, sebab kasih setiamu lebih baik. Sekali lagi saudara, katakan di hadapan Tuhan, sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kasih setia Tuhan sungguh luar biasa atas hidup kita. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan terima firman Tuhan pada malam hari ini. Pastikan buka hatimu. Kau akan mendapatkan sesuatu hari ini dari Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama menutup mata kita. Kita sama-sama membawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita menyatakan kepada Tuhan, sungguh indah kasih yang Tuhan berikan buat hidup kita. Sungguh besar, sungguh kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang luar biasa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah
manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang pikirkan tentangmu, tak terselami bagiku. Mari sama-sama kita sembah Dia. Sungguh indah, sungguh besar kasih setiamu, sungguh indah bahwa rancanganmu adalah rancangan kebaikan dalam kehidupan kami, rancangan damai sejahtera Tuhan. Sungguh luar biasa, kami tidak akan pernah bisa pergi menjauhi dari Roh-Mu, karena kasih setiamu sungguh besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau luar biasa, Kau besar, sungguh indah kebaikan-Mu dalam hidup kami, dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat kasih setiamu. Sungguh indah apa yang kau pikirkan tentang kami. Segala yang baik yang kau rancangkan dalam hidup kami. Karena tak berubah kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari rekan-rekan jemaat Tuhan, sekali lagi kita nyanyikan ref pujian ini. Kita nyatakan di hadapan Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Biar Roh Kudus beracara dalam kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan hari ini akan menjadi berkat, akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, namanya keren banget, sahabat Allah. Pastikan itu benar kalian sahabat Allah. Oke, kita masuk dalam pengajaran yang kalian sedang membangunnya, ya. Intim dengan Tuhan, atau kita bicara tentang worship. Kata worship itu sendiri artinya intimacy. Itu kata worship, intim, ya. Jadi itu terminologinya di situ. Oke, kunci bagi pembaharuan penyembahan itu adalah revitalisasi hati. Artinya satu perbuatan yang menghidupkan hati. Itu kuncinya. Itu dulu. Jadi secara rohani ada satu tindakan perbuatan yang menghidupkan hati. Itu. Nah, sebab itu revitalisasi sulit bagi kita untuk mengalir, ya. Tanpa revitalisasi itu sulit untuk kita bisa mengalir dalam satu penyembahan yang penuh gairah pada Tuhan. Nah, sebelum saya teruskan, sebenarnya untuk kita bisa mendapat hasil, sebelum jemaat diubah menjadi jemaat yang penyembah, artinya semua para pelayan atau worship team, apakah kalian di-equip, apakah ini merupakan tanggung jawab Bapak Gembala yang harus melengkapi semua tim penyembahan secara teologis. Jadi mereka sendiri harus jadi model tentang penyembahan itu sendiri. Jadi masalah utama dalam penyembahan itu di satu namanya hati. Itu masalah utama. Jadi gereja harus mengalami perubahan dalam bentuk dan fokus
yaitu tertuju kepada keintiman hubungan dengan Bapa, ya, dan kemuliaan Sang Raja itu. Nah, Bapa kita itu raja sekaligus, gitu. Nah, kalau enggak, kita bisa pura-pura kudus, acting ya, gitu. Tapi sebenarnya di dalam hati kita ada marah, dendam, kecewa, nggak bisa mengampuni, gitu. Nah, hal itu membuat kita tidak jadi penyembah yang benar. Kondisi seperti itu. Nah, saya ambil satu ayat firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima ayat 24. Dia bilang, Tuhan bilang begini, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Itu yang saya bilang. Sebenarnya kata kuncinya di sini itu semua tentang hati. Nah, sebab itu sebelum jemaat jadi jemaat yang penyembah, tim kita lebih dulu harus berubah. Kita bukan cuma karena jago musik, bisa menyanyi, tapi apakah hati kita sudah seperti itu? Tuhan sedang membawa keluar gerejanya dari batasan-batasan penyembahan yang terstruktur. Saya bilang itu kayak penyembahan itu kayak latihan agamawi. Tuhan sedang bawa kita keluar dari batasan yang terstruktur, yang kaku, berdasarkan aturan manusia. Ini udah penyimpangan. Kan tujuan atau kepada siapa sih penyembahan? Ya kepada Tuhan. Tapi kita bikin aturan-aturan manusia, sekian langkah, berapa step untuk mencapai itu. Nah, akhirnya penyembahan kita, penyembahan bukan untuk Tuhan. Ya, bukan berdasarkan kehendaknya. Dari penyembahan yang dangkal, saya mesti singgung ini, liturgis, ke level satu penyembahan yang lebih fokus pada keintiman. The way you worship, saya atau orang lain bisa merasakan, bisa tahu sebenarnya dia kenal Tuhan gak sih, dia punya hubungan sih dengan Tuhan atau enggak, gitu. Jadi saya mau mengajak saudara, mulailah memahami bahwa masalah penyembahan bukan dibentuk. Gitu. Bukan dibentuk, tapi masalahnya cuma satu, namanya relation, hubungan. Apakah penyembahan itu connect with God? Apakah kita terhubung dengan Dia? Oke. Pertama, siapa yang sedang kita sembah? Pahami itu. Nah, jangan berubah menjadi usaha mengentertain manusia. Jadi kita jangan marah kalau jemaatnya begitu, karena yang di depan, yang mimpin, dia mengentertain. Gitu. Saya siap bahwa ada beberapa orang akan menolak, terutama para pelayan worship akan gak suka mungkin, tapi worship leaders sebenarnya dia bukan motivator. Dia seorang inspirator. Bagaimana kamu menyembah, menginspirasi orang, tapi kebanyakan worship leader MC. Dia motivator, dia suruh orang, dia semuanya. Nah, satu sisi yang saya sebut dia cacat karena penyembahan gak bisa disuruh. Gak boleh. Penyembahan gak bisa disuruh. Gitu. Itu cacat sekali. Gitu. Penyembahan bukan repetisi. Penyembahan itu fresh. Ya. Jadi kita perlu tahu itu dulu. Hal yang kedua, spontanitas. Gitu. Rahasia hadirat Tuhan yang kuat dalam ibadah itu ada di dalam hati orang yang haus akan Tuhan. Itu. Jadi kalau dengan makanya saya bilang tadi dia fresh, dia bukan repetisi. Gitu. Dia fresh. Jadi penyembahan adalah satu tindakan yang kita lakukan bukan untuk kita, tapi
oleh kita untuk Tuhan. Nah, itu penyembahan. Ya. Yang ketiga, level vertikal. Ya. Ini saya ngomong dari pengalaman perjalanan pelayanan, mengembalakan dan semuanya. Nah, ada level horizontal, ada level vertikal. Ya. Kalau saudara mau mundur 20 tahun lalu, lagu-lagu dalam pujian penyembahan kita hanya tentang apa yang Tuhan buat untuk kita. Ya, kita punya isi lagu tuh kira-kira seperti itu. Keuntungan apa yang saya dapat dari Tuhan, gitu. Gitu ya. Menjadi Kristen tuh enaknya apa sih, gitu. Nah, isi lagunya begitu. Nah, sekarang mari kita beralih bahwa kita harus berani ke level yang dari lebih masuk ke dalam vertikal. Ku sembah Engkau Tuhan. Itu. Ya, Engkau memang layak. Nah, itu dari pilihan lagu, dari semua menentukan sampai di mana pemahaman saudara, seberapa dalam saudara dengan dia. Yang berikutnya, level yang keempat, lebih melayani satu dengan yang lain. 1 Korintus 14 ayat 26. Saya bacakan, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, bagus ya, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia berbahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, ini penting, bukan bahasa roh loh. Tanpa ada yang menafsirkannya, di sini kita jadi sandungan. Semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Nah, kalau bisa ini jadi bahan diskusi semua tim worship, bahwa kita apa yang sudah kita buat, sudah seberapa dalam kita maju dalam hal ini. Gitu. Jadi tantangannya adalah mari berani keluar dari metode, dari pola yang sudah jadi kebiasaan, ya. Gitu. Kita keluar dari situ, beralih kepada yang Roh Kudus sedang gerakan untuk kita lakukan. Makanya penyembahan itu karena dia fresh, setiap kita masuk dalam penyembahan selalu ada momentum-momentum yang akan membawa perubahan. Wow, itu ajaib gitu. Saya tidak punya kata lain untuk mengekspresikannya, tapi seperti magic in the air. Itu yang saya bilang. Ada apa? Sampai orang bisa mau bunuh diri malah nggak jadi itu lagi dalam penyembahan. Itu. Karena kenapa? Karena dalam penyembahan itulah Tuhan berinteraksi dengan setiap hati orang yang menyembah. Nah, penghalangnya adalah pada waktu worship leader banyak banget ngomongnya di tengah-tengah penyembahan. Kenapa? Dia memotivasi orang. Jadi penyembahan nggak bisa disuruh, itu harus fresh. Ya, jadi kita sedang membunuh penyembahan itu waktu kita mengotori dia dengan motivasi-motivasi seperti itu. Penyembahan yang benar dimulai dengan pandangan yang benar tentang Allah. Itu penting. Gitu. Allah memang tidak berubah, tapi pandangan kita tentang siapa dia sangat tidak layak dan dangkal. Gitu. Kita mendekati dia bisa karena takut, bukan karena mengasihi. Gitu. Kita mendekati dia seperti pendekatan dia kepada Allah-Allah yang lain, walaupun kita nggak sebut, kita nggak bilang, tapi ke situ konotasinya. Jadi karena bukan hanya pengalaman emosional semata. Nah, penyembahan yang benar
itu menjangkau bagian yang paling dalam dari jiwa kita. Lalu menjamah setiap aspek diri kita. Nah, hasilnya apa? Pikiran kita diterangi gitu. Lalu memperlebar perspektif kita, sudut pandang kita tentang Allah. Itu penyembahan agung namanya. Kita itu maka dibilang God is great. Itu bukan sekedar satu ucapan, tapi karena sesuatu yang mengubah kita dari dalam sampai perspektif kita ikut berubah. Wah, itu keren banget. Itulah penyembahan. Ya. Luar biasa, Saudara. Jadi disimpulkan begini, penyembahan yang benar itu ekspresi cinta. Wow, dia Allah yang maha kasih. Bukan dia punya sifat kasih, dia adalah kasih. Jadi kasih itu personal, satu pribadi. Nah, Allah yang maha kasih itu waktu kita menyembah ekspresinya cinta. Bukan ketakutan. Berarti kita nggak kenal dia gitu. Atau di dalam kita ada pemahaman-pemahaman yang salah yang kita pikir itu Tuhan. Ya, itu ekspresi cinta. Jadi gini, adalah tidak benar kalau ekspresi cinta kita adalah hasil inisiatif orang lain yang menginstruksikan kita, mendorong kita untuk melakukannya. Ya kan? Untuk saudara kepada pasanganmu, istri atau suami, pacarmu, kamu dong yang bilang I love you. Masa mesti ada orang lain yang memotivasi kamu untuk bilang itu? Tapi itu yang terjadi di gereja. Makanya saya bilang stop, suruh jemaat menyembah. Itu sama aja kita yang suruh, kita memotivasi mereka untuk bilang itu. Itu sudah bukan ekspresi individu lagi kepada Tuhan. Nah, penyembahan adalah ekspresi cinta. Sekarang apa itu menyembah dalam roh? Menyembah dalam roh punya pengertian menyembah dari hati, bukan pikiran. Pikiran kita sudah tunduk kepada hati. Kenapa pikiran? Ya, kecerdasan manusia berperan dalam penyembahan, tapi Tuhan cari sesuatu yang, wah ini yang dari hati, bukan yang sensasional, yang bersifat merangsang perasaan, hebat, enggak. Dari hati. Nah, saya tidak bermaksud menolak pikiran atau hal-hal yang bersifat fisik terlibat dalam penyembahan. Tapi dengan menggunakan pikiran kita, ya, dengan menggunakan pikiran kita dapat menyimpulkan tentang Allah, tapi hanya dengan hati yang terbakar, hati yang remuk di hadapan Allah. Itu menyenangkan dia. Firman Tuhan bilang gini, Mazmur 51:18. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Itu apa? Tindakan manusia kan? Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Lihat, ini semua performance, semua itu tindakan-tindakan semua. Ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Wow. Hati yang patah, remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lihat itu. Jadi itu yang saya maksud, hati. Menyembah dalam kebenaran artinya menyembah menurut pewahyuan dari Allah sendiri. Menyembah berdasarkan apa rencananya yang kamu tahu, yang dia taruh di dalam kamu. Gitu. Jadi konkretnya menyembah menurut kebenaran tentang Yesus, bahwa dia Tuhan, bahwa dia Raja, bahwa dia Juru Selamat saya. Itu komplit semuanya.
Wow. Menyembah dalam kebenaran artinya menyembah dalam kekudusan, ketulusan, dan integritas. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Tangkap baik-baik. Jalan masuk kepada hadirat Tuhan bukan penyembahan. Jalan masuk kepada hadirat Tuhan namanya the blood of Jesus, darah Yesus. Itu yang buat saudara layak masuk di sana. Nah, penyembahan adalah hadiah yang kamu bawa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, seseorang tidak bisa atau tidak boleh menghadap raja dengan tangan hampa. Nah, kalau ngerti ini, maka cara saudara mempersiapkan diri, cara saudara nanti bawa penyembahan di hari Minggu, kamu punya pemahaman yang benar. Begitu kita menyembah, kita sedang bawa hadiah kepada raja. Saya mau ambil satu contoh atau gambaran praktikalnya saja. Coba pikirkan, kamu mau kasih hadiah buat kekasihmu. Itu aja kamu sudah mikirin sampai pitanya kayak apa, bungkusnya seperti apa, kemasannya. Itu untuk orang yang kamu sayang. Nah, ini untuk raja. Nah, bisa lihat nggak Cacat? Tanpa understanding ini, tanpa pengertian ini, begitu banyak ibadah penyembahan yang cacat. Karena kita jadi motivator, kita teriak-teriak di atas. Di lapang bola aja, orang tepuk tangan nggak disuruh kok. Tapi kita suruh gitu loh. Nah, ini buat saya tepuk tangan kita cacat. Karena disuruh, mari beri tepuk tangan gitu. Lihat itu. Kalau kita lahir baru, ya, gitu. Kita bersih, itu lahir baru, kita disucikan oleh darah Yesus. Tapi waktu kita belum lahir baru, makanya kita tidak layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya penyembahan harus dimulai dari kita yang di atas, yang melayani. Kita suruh punya pengalaman, dibaharui dulu. Gitu. Kalau kamu udah punya hubungan dengan Tuhan, penyembahan bisa jalan nggak? Bisa. Tapi penyembahan tanpa hubungan itu seperti lampu tanpa minyak. Nah, itu yang saya bilang kita seperti latihan agama di gereja. Ini penting banget. Nah, saya masuk ke poin ini yang dibilang penyembahan profetik. Penyembahan profetis itu pujian, penyembahan sebagai kendaraan yang cantik, kendaraan yang keren, mobil yang keren, kira-kira gitu ya. Gitu. Bagi berjalannya di situ karunia Roh Kudus, nubuatan mengalir di tengah penyembahan. Itu penyembahan profetis. Nah, tentu praktikalnya saya nggak bahas di sini, perlu waktu khusus gitu. Jadi penyembahan bukan monolog dari kita kepada Tuhan, tapi juga bagaimana kita terhadap Dia. Penyembahan lebih dari sekedar kita bicara kepada Dia, tapi Dia, ya, kepada Dia penyembahan adalah Dia juga bicara kepada kita. Karena apa yang terjadi dalam penyembahan? Terjadi pertukaran. Pertukaran hati namanya. Kamu serahkan hatimu dalam penyembahan. Tuhan juga mencurahkan isi hatinya. Makanya dibilang keintiman. Nah, jadi momentum yang saya jelasin di atas tadi gini. Di tengah penyembahan, Tuhan berinteraksi dengan setiap individu yang sedang menyembah. Nah, makanya orang tiba-tiba menangis. Itu karena dia merasakan gitu. Nah, sementara gitu worship leadernya ngomong banyak gitu. Nah, kamu sedang potong, Tuhan lagi berkomunikasi dengan setiap individu, kamu sedang potong. Harusnya kamu
terus peka dan membaca momentum. Tindakan apa yang saya harus buat? Roh Kudus mau saya bikin apa di tengah-tengah situasi penyembahan seperti ini? Itu dia. Ya. Jadi penyembahan yang profetis itu penyembahan yang memberikan waktu bagi Tuhan yang disembah, ya, untuk menanggapi ekspresi setiap kita. Wow. Di situ kita bisa lihat ada nubuatan yang keluar gitu. Makanya bukan hanya dibutuhkan kemampuan bermusik, musik yang berkualitas, yang keren kita pakai, tapi juga kemampuan untuk bisa mengalir secara profetis dalam gerakan yang dibawa oleh Roh Kudus. Itu dia. Ya. Ada yang namanya sela. Itu kayak satu seni. Sela itu dari kata rest. Sela itu kayak diam. Lalu izinkan Tuhan masuk. Makanya saya pakai kata momentum. Satu keheningan di tengah penyembahan. Saya bilang silent worship. Gitu. Tindakan ini mendorong orang untuk lebih tenggelam. Lebih merasakan hadirat. Sehingga memberikan kesempatan kepada jemaat untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan memberi kesempatan kepada Tuhan untuk meresponi kasih kita. Wow, penyembahan itu ajaib. Kiranya rohmu mendengar ini. Saya berharap saudara merindukan satu pengalaman. Dalam penyembahan, hasilnya penyembahan apa? Keserupaan. Kamu akan menjadi serupa dengan yang kamu sembah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya setiap firman yang disampaikan Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami diberkati dengan luar biasa oleh firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap jalan-jalan hidup kami terus berpedoman akan firman-Mu. Kami akan terus Tuhan mengikuti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati pada malam hari ini kehidupannya, keluarganya Tuhan. Bahkan dalam pelayanannya Tuhan, Kau memberkati kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik, terima kasih yang luar biasa. Kami terima firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bertemu lagi dalam ibadah online BIC, dan saya yakin teman-teman jemaat BIC diberkati lewat ibadah-ibadah online yang diadakan oleh BIC. Hari ini juga kita diberkati, dan terima kasih kepada Pendeta Kris Manusama yang sudah memberkati kita lewat firman dan pengertian kembali lewat arti penyembahan. Nah, sekarang kita tahu bahwa ketika kita menyembah Tuhan tidak perlu disuruh lagi, tapi reaksi dari hati kita untuk menyembah kepada Tuhan. Dan itu dimulai dari sekarang, dimulai dari ibadah online di rumah. Hargai hadirat Tuhan, sembah Tuhan tanpa disuruh. Ekspresikan dari hati bahwa kita mengasihi Tuhan dan menyembah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pendeta Kris Manusama. Tuhan Yesus memberkati. Komunitas BIC akan tetap ibadah online. Nanti sampai ada pemberitahuan berikutnya lagi. Minggu depan kita akan berjumpa lagi dalam ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan jemaat BIC, saya akan bacakan beberapa pengumuman untuk sepanjang minggu ke depan. Perhatiannya bahwa seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui media sosial, terutama melalui WhatsApp. Jadi pastikan teman-teman semua sudah masuk dalam grup WhatsApp Bless Impact Community. Sambil kita melihat perkembangan dan situasi kondisi yang ada. Kemudian untuk pertemuan kegiatan komsel secara fisik masih belum diperbolehkan. Tapi teman-teman kalau masih ingin komsel melalui online atau melalui aplikasi seperti Zoom, Google Meeting, dan lain-lain, silahkan. Kemudian pengumuman berikutnya, untuk jadwal doa dan puasa BIC diadakan setiap hari Selasa dimulai pada hari Senin malam, yaitu jam 10 malam sampai dengan Selasa jam 3 sore.
Mari kita sama-sama ikut ambil bagian untuk kita berpuasa bersama untuk komunitas kita. Selalu kami ingatkan untuk memfollow sosial media yang di luar WhatsApp juga. Kita punya Instagram, kita punya YouTube, kita punya Facebook. Masing-masing sudah ada di layar. Silakan teman-teman semua dapat menambahkan akun BIC pada akun-akun teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa secara khusus, kami persilakan untuk dapat menghubungi kontak-kontak person berikut yang ada di layar. Silakan teman-teman boleh catat, ada Sansan, ada Angin, dan juga ada Devina. Nomornya sudah ada di layar, teman-teman boleh catat, boleh WhatsApp ke mereka. Kita akan senang hati membantu teman-teman dan menopang di dalam doa sampai Tuhan menjawab pergumulan teman-teman semua. Haleluya. Kemudian selalu kami mengingatkan bahwa dalam kondisi saat ini yang memasuki new normal life, ya, selalu kita tetap mematuhi aturan-aturan untuk kita tetap mendisiplinkan diri sebisa mungkin untuk tetap berada di rumah, atau yang sudah bekerja untuk tetap bisa menjaga jarak, kemudian juga dapat menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Dan juga utamakan untuk membersihkan tubuh ketika pulang ke rumah setelah bekerja sebelum bertemu dengan keluarga. Dan jika teman-teman memiliki gejala-gejala atau kondisi kurang sehat seperti flu, batuk, demam, diharapkan mempergunakan masker dan kemudian dapat memeriksakan diri ke dokter. Dan kita berdoa supaya kita semua dapat tetap sehat senantiasa. Itu pengumuman yang dapat disampaikan. Kita siapkan hati kita akan terima berkat Tuhan pada malam hari ini. Kita nyanyikan satu pujian sungguh besar. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah. Sekali lagi bersama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Hamba berdoa kepadamu mengangkat tangan. Dan hamba mengarahkan ke setiap jemaat BIC dimanapun mereka berada. Di kendaraan, di mobil, ataupun dimanapun juga ketika mereka mendengar ini. Hamba berdoa kepadamu ya Tuhan, turunlah urapan, turunlah berkat-Mu, turunlah belas kasihan-Mu ke atas kami semua. Dan tercurah berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus dalam kehidupan kita. Diberkatilah kita semua dalam apapun yang Dia kerjakan, yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan hamba berdoa juga untuk pandemi ini Tuhan, biar segeralah berlalu dari bumi Indonesia, dari kota Jakarta, bahkan dari seluruh dunia. Kami sudah rindu untuk berjumpa satu dengan yang lain dalam ibadah di dalam gereja-Mu. Terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Dan hamba memberkati setiap teman-teman, hamba memberkati setiap jemaat BIC di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.